Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa kami dalam Yesus Tuhan kami buka hati kami mau mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Salam. Tadi pembukaan ada 1000 kencang. Ini ada 3000 malah melepuh. Puji Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang hari ini bersukacita? Oh, beneran aku cuma ngangkat daripada bilang sedih. Saya sukacita karena Bu Hana udah nyampe di rumah. Salah satu, gitu ya. Hari ini firman Tuhan berjudul sukacita sorgawi. Ya, sukacita sorgawi. Tentunya setiap orang maunya hidupnya sukacita terus. Nggak ada orang yang maunya sedih-sedih ya. Tetapi kita akan belajar di dalam tekanan sekalipun kita harusnya bersukacita. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersukacita. Dalam situasi apapun marilah kita tetap bersukacita. Kita belajar firman Tuhan pada saat ini ya, dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6 ya. Kita akan melihat bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu berada di dalam pembuangan, berada di dalam boleh dibilang penjajahan. Mereka tidak tinggal di negeri mereka, mereka ada di negeri asing, menjadi orang asing, bahkan menjadi orang-orang yang boleh dibilang orang-orang budak di sana, tidak punya nilai karena dianggap warga kelas 2 ya. Walaupun ada akhirnya beberapa orang seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, ada Nehemia masuk ke dalam istana ya, menjadi pegawai-pegawai istana. Ada Esther kita lihat. Tetapi dalam masa ini Nabi Yesaya mau memberitakan kabar sukacita kepada bangsa yang sedang di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam penjajahan, di dalam pembuangan. Boleh dikatakan mereka sedang menghadapi hukuman dari Tuhan, dibuang oleh Tuhan menjadi bangsa asing di negeri asing. Nah, inilah kabar sukacita yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Kita membaca bersama-sama. Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Kita baca bergantian. Saya mulai ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 6 bergantian ya. Saya mulai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi kejahatan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sabut tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi tumpahan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan kasih hormatnya dengan keadilan dan kebenaran, dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Berbagilah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan.
Amin. Ayat 1, ayat 2 digambarkan dengan jelas, diberitakan dengan jelas bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Perhatikan, mereka sedang di dalam kegelapan, artinya mereka sedang dalam pembuangan, merasa tertutup dalam kegelapan. Hidup mereka merasakan sesuatu penindasan, berada di negeri asing. Dan dikatakan mereka telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Gambaran ini gambarkan bahwa umat Tuhan akan bersukacita. Umat Tuhan akan bersorak-sorak dengan seperti orang yang bersukacita di waktu panen. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah jadi petani, tentu tahu rasanya panen, waktu panen. Ya. Kalau belum tahu rasanya panen, saya sarankan Bapak Ibu pulang kampung dulu pada waktu panen. Lihat orang lagi panen bagaimana senangnya. Ya. Beberapa hari yang lalu orang tua William datang dan berkata kepada kami, mereka harus cepat-cepat pulang karena tanggal 5 Januari adalah waktu mulai panen katanya. Kalau lewat dari 10 hari atau 7 hari sampai 10 hari, maka panennya jadi jelek katanya. Tuh, katanya bisa pohonnya roboh, kena ke tanah, berkas-berkas padinya mulai kokoh. Panen menjadi semangat mereka. Orang-orang pada waktu panen begitu sukacita karena mereka akan menuai hasil jerih payah mereka selama sekian waktu. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan macam-macam lah kalau panen padi sekarang. Kalau saya dulu waktu masih kecil, kalau waktu kami panen itu setahun sekali. Kami tanam padi itu pada waktu musim hujan. Saya masih ingat waktu SD saya ke sawah. Saya bekerja di sawah. Bagaimana? Kami kalau udah mulai mendekati musim hujan, mulai sawah-sawah itu mulai ya. Kita bersihkan, kita bakar semua batang-batang padi yang sudah mengering itu, kemudian memacul tanahnya, sampai menanam padi. Dan ketika tumbuh, mulai berbuah, padi mulai keluar, kita mulai jaga dari burung-burung, ya, supaya tidak dimakani burung-burung. Terus sampai waktu panen. Dan pada waktu panen saya juga pernah, kalau zaman dulu saya pakai panennya bukan pakai di Jawa pakai sabit, pakai ani-ani. Saya masih ngalami panen padi pakai ani-ani. Saya pernah waktu SD. Anak zaman sekarang mah gak pernah ya Putri kan? Gak pernah ngerasain panen padi. Makanya harus pulang dulu ke kampung supaya panen padi. Inilah sukacita digambarkan oleh Nabi Yesaya bahwa mereka akan seperti sukacita pada waktu panen, seperti sukacita orang yang membagi-bagi jarahan. Wah, membagi-bagi jarahan itu seperti gambarannya orang menang perang. Kalau udah perang, dirampas semua harta yang ada di kota itu, lalu dibagi-bagikan kepada semua tentara yang menang. Itu zaman dulu itu, dihabisin itu kotanya. Membagi-bagi jarahan. Itulah sukacita. Dan sekarang setiap bulan Desember setahun sekali kita rayakan sukacita yang kita kenal dengan Natal. Ya. Natal menjadi sukacita. Peringatan Natal ini seperti kita mau panen, seperti kita dapat jarahan. Kita mendapatkan sesuatu yang bernilai berharga, ya, sukacita. Apalagi anak-anak. Anak-anak mikirnya apa? Baju baru. Tapi puji Tuhan, tahun ini anak-anak saya nggak minta baju baru.
Anak-anak minta hadiah. Kalau si Robi mah minggu lalu sudah jalan-jalan beli baju baru ya, beli baju Natal lagi ya. Di sini ada kado-kado, sayangnya kosong. Saya kira tadi kadonya mau buat saya tuh. Dan ini waduh enak juga nih dapat kado gede-gede buat saya nih. Ternyata nggak ada isinya bukan buat saya. Tadi bohong. Nah saudara-saudara, ini sukacita kita buat ya, ada sukacita kita merayakan. Nah seluruh dunia merayakan dan menyambut Natal, seluruh dunia ya, di mana-mana tanda-tanda Natal terlihat di berbagai tempat. Gedung-gedung dihiasi ya, mal-mal juga mulai menyanyikan lagu Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Nah udah nyanyi Jingle Bells. Sudah ada pernak-pernik Natal, pohon Natal besar-besar ditaruh di mal-mal. Ya. Bahkan mal Indonesia juga buat salju buatan. Ada yang bikin salju-saljuan ya. Lagu Natal dinyanyikan, lampu warna-warni menyala, pohon Natal semua dihiasi, setiap rumah punya pohon Natal. Nggak tahu lagi. Ada yang belum punya pohon Natal? Kalau belum punya, cari aja pohon yang hidup, taruh di rumah, hiasin sendiri. Ya, itu kan cuma, nggak harus pohon cemara ya. Apa harus pohon cemara? Enggak. Ya kan? Kalau saudara punya bunga ya bunga aja dihiasin gitu ya. Apa? Dan ada sukacita aja. Kalau saudara nggak mau pakai bunga, saudara beli lampunya aja, pasang lampu aja di rumah. Yang penting rame gitu ya. Nah, tapi itu bukan hal yang penting, bukan esensi. Tapi kita melihat orang melakukannya karena ada sukacita sorgawi yang selalu kita rayakan setiap tahun, yaitu kelahiran siapa? Yesus Kristus. Itulah sukacita sorgawi kita. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah sukacita Natal sesungguhnya itu? Natal itu adalah sukacita sorgawi. Ya. Sukacitanya adalah sukacita surga karena seperti diberitakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu sukacita surgawi. Nah, kita ada sukacita surgawi dalam pesan-pesan Nabi Yesaya di dalam pasal 9 ini kepada bangsa Israel yang saat itu ada di dalam pembuangan, ada di dalam penjajahan, ada di dalam penderitaan. Mereka diberikan penghiburan bahwa mereka akan mendapatkan sukacita. Apa yang mereka dapatkan? Ayat yang ketiga dikatakan bahwa mereka akan bebas dari kuk perhambaan. Ya. Ayat ketiga bilang apa? Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Digambarkan di sini kepada umat Israel pada waktu Yesaya berkata, kuk yang menekannya, gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Sudah dikasih Tuhan. Ini berita pertama Nabi Yesaya kepada umat Israel yang sedang dalam pembuangan itu. Mereka menjadi budak di negeri asing. Dikatakan kamu akan dibebaskan dari kuk. Artinya mereka akan dibebaskan dari perhambaan. Mereka akan kembali, mereka akan pulang ke negerinya, mereka akan dilepaskan dari gandar, dari tongkat penindas, dari penjajahan. Mereka akan dilepaskan. Ini suatu kebahagiaan, suatu berita sukacita bagi mereka. Kuk itu adalah ikatan atau gandar yang dipakai di atas sapi atau keledai, yang sehingga sapi atau keledai itu bisa nurutin kehendak Tuhan. Ya, kalau kita pergi membajak sawah, ya, kalau zaman sekarang membajak sawah udah pakai traktor. Zaman dulu saya masih pakai sapi waktu saya masih kecil. Enak kalau main membajak sawah dengan sapi. Serasa main-mainan karapan sapi. Itu enaknya ya zaman dulu waktu kecil di kampung. Kotor-kotoran boleh.
jeblak-jebluk gitu kan. Lalu naik apa namanya? Kalau orang di sana bilang meluku. Tahu meluku ya? Apa namanya? Membajak, tahu itu namanya meluku. Ya, di sana tuh meluku tanah yang dibajak itu, membajak. Waktu meluku, wah, saya naik di atas apa namanya? Kayu. Dan itu tersambung kepada sapi, leher sapi itu, supaya ketarik sapinya jalan. Nah, sapinya jalan, saya naik dan injek, jadi saya ikut main, putar-putar terus sampai selesai semuanya, tanahnya dibalik. Jadi ketika dibalik, tanahnya dibalik karena ada pisaunya itu yang buat cangkul besar itu untuk membalik tanah. Membalik. Ada kuk itu yang membuat sapi itu ngikutin. Nah, demikian juga digambarkan bahwa orang Israel ada kuknya, ada gandanya, ada tongkat. Mereka tertindas, mereka mendapat kuk, dan sekarang beritanya mereka akan dilepaskan dari semua itu. Bagi kita sekarang apa artinya? Kuk yang ada pada manusia adalah dosa, perhambaan dari dosa. Dan kuk yang kita punya sekarang akan dilepaskan oleh Kristus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Kuk itu akan dilepaskan, kuk itu sudah dipatahkan. Kuk itu sudah dipatahkan. Inilah yang digambarkan bahwa sukacita surgawi itu mematahkan kuk perhambaan dari dosa. Dari setiap orang akan dibebaskan dari dosanya, dari kuk perhambaan. Ketika kita ada kuk dosa, maka kita mengikuti Tuhan kita, yaitu dosa. Kita ikut maunya dosa, kita maunya melakukan dosa. Sudah dikasih Tuhan. Ingat baik-baik, sekalipun kita sudah percaya Yesus, saya mau tanya, siapa di sini yang bisa bebas dari dosa? Hah? Ada? Jadi geleng-geleng. Ada yang bisa bebas dari dosa? Saudara hebat. Ya. Setiap hari aja kita sebagai orang percaya masih tergoda oleh dosa, betul gak? Ya. Saya sering kali ditegur sama Bu Hana kalau lagi tidur. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kalau dia tidur lihat orang, dasar naik motor asal bodoh banget, saya gitu kan. Bu Hana, Pak boleh ngomong gitu. Nah itu saya tanpa sadar sudah melakukan kesalahan. Bodoh banget. Kalau saya pikir, ya saya kan nggak ngomong sama orang ya kan. Saya ditegur. Itu dosa sudah ngintip tiap hari. Kita keluar kamar, ya kan? Sudah ada cobaan, betul nggak? Keluar dari kamar, bangun tidur aja udah ada cobaan. Keluar dari rumah apalagi? Ngelihat ada pulang dari mana-mana masuk rumah udah ada cobaan. Lihat sebutir pasir saja kita bisa bikin kesel. Betul nggak? Karena nggak orang ini lihat sesuatu yang nggak beres saja kita bisa marah. Itu kan artinya kita memang selalu diincar. Tetapi saudaraku, berita sukacitanya sebenarnya kita sudah dibebaskan dari kuk itu. Sudah dilepaskan, kita tidak ada lagi dikuasai oleh dosa. Kita bisa menang karena apa? Kita sudah bebas dari kuk perhambaan dosa. Dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Nggak ada cara lain. Ketika kita mau menang, hanya satu caranya. Penyerahan diri kepada pimpinan Tuhan, kepada Roh Kudus. Jadi jangan hanya cuma kuknya dipatahkan, tapi saudara tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka saudara akan mengikuti pimpinanmu sendiri. Kalau engkau mengikuti pimpinanmu sendiri, maka engkau akan cenderung mengikuti kedaginganmu. Kedaginganmu masih ada dalam dosa. Itu dia masalahnya.
Nanti kalau daging kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau daging kita, tubuh kita sudah diubahkan Tuhan, baru kita sempurna. Saudara nggak bakalan bisa bikin dosa lagi. Tapi nanti tubuh Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita diubah, itu kata firman Tuhan. Kalau sudah diubah, saudara sudah sempurna. Saudara suci sesuci-sucinya, sempurna suci. Sekarang kita baru suci tapi masih bisa tergoda, bisa jatuh, itu dia masih. Ya. Oleh sebab itu supaya kita tidak jatuh, caranya bagaimana? Firman Tuhan kata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu caranya, penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan dapat mengalahkan keinginan daging. Kalau kita nggak penuh Roh, kita nggak bisa mengalahkan. Nah, kuk dosa membuat kita selalu ingin dosa, hidup dalam dosa. Itu kuk dosa. Kuk dosa membuat kita maunya hidup dalam dosa. Ini, ya kan? Beda. Saudara sudah percaya Yesus, kuknya sudah dipatahkan, saudara tidak lagi hidup di dalam dosa. Kalau hidup di dalam dosa itu artinya hidup saudara tiap hari hanya dosa. Nggak pernah menang. Kalau saudara nggak pernah menang, saudara mesti selidiki hatimu. Apakah kuk itu sudah dipatahkan atau belum? Ya. Kalau kuk itu sudah dipatahkan, saudara tidak hidup di dalam dosa. Dosa itu lagi ulang-ulang lagi. Saudara akan bisa mengalahkan. Percaya? Karena saudara ada Roh Kudus. Ya. Kita nggak boleh lagi hidup dalam dosa. Ya. Orang-orang yang sudah dilepaskan dari kuk perhambaan dosa, dia akan bisa menyerahkan hidupnya di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, katanya. Sebab kuk itu enak, kata Tuhan. Kuk yang dipasang itu enak. Yaitu apa? Roh Kudus sendiri. Kuasa Roh Kudus yang mengendalikan engkau, kuasa Roh Kudus yang mengatur hidupmu, kuasa Roh Kudus yang mengatur setiap langkahmu, kuasa Roh Kudus yang mengatur setiap rumah tanggamu, kuasa Roh Kudus yang mengatur cita-citamu, kuasa Roh Kudus yang mengatur masa depanmu. Katakan amin. Itu. Maka dengan sukacita karena kuknya sudah dipatahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang keempat. Ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sukacita yang kedua, merdeka dari musuh-musuh kita. Amin. Kita sudah merdeka dari musuh, kita dilepaskan dari musuh. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api, dikatakan firman Tuhan. Jelas kan? Tidak ada lagi musuh kita. Gak usah takut sepatu tentara, tidak usah takut serangan musuh. Semuanya sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, sudah dibakar. Ini kan seperti kemenangan atas musuh. Kemenangan atas musuh. Di gambar umat Israel yang sedang dalam penjajahan itu kata, nggak usah takut lagi sepatu tentara, nggak usah lagi takut lagi semua jubah-jubah atau baju-baju tentara, pasukan-pasukan yang akan menyerang. Sebab semua itu akan dijadikan umpan api. Sudah dibakar, sudah dikalahkan musuh, sudah dikalahkan. Ya. Inilah berita sukacita yang kedua bagi umat Israel, yaitu kemerdekaan dari musuh-musuh mereka. Tentara musuh akan dikalahkan. Musuhmu akan dikalahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu kebuatannya. Dan kepada kita sekarang,
musuh itu sudah dikalahkan. Amin. Di manakah musuh kita dikalahkan? Ya? Di atas kayu salib. Musuh kita sudah dikalahkan di atas kayu salib oleh darah Yesus Kristus. Ada keselamatan dari Tuhan bagi umatnya. Kristus telah mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita bukan tetangga kita. Musuh-musuh kita bukan kadrun-kadrun. Itu bukan musuhmu. Musuh-musuh kita bukan orang-orang ada di sekitarmu. Musuh-musuh kita bukan orang yang menyakitimu. Loh, Pak, ada yang menyakiti saya, itu musuh saya. Bukan. Saya mau katakan sekali lagi, kalau ada orang yang menyakitimu, itu bukan musuhmu. Jangan kau katakan itu musuhmu. Kalau ada orang memusuhimu, itu bukan musuhmu. Karena Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Artinya orang yang memusuhi engkau, engkau tidak boleh memusuhi, karena kan kasihilah. Kalau kau katakan kasih, kau memusuhi nggak? Tidak, berarti kau tidak punya musuh. Betul nggak? Yang adalah orang yang memusuhi. Tapi kasihi mereka, kata Tuhan. Jadi kasihlah musuhmu itu artinya kasihlah orang yang memusuhimu. Ya, jangan bilang kasihlah musuh, berarti aku punya musuh, Pak. Enggak. Kamu nggak punya musuh. Kalau orang. Jadi siapa musuh kita? Ada lagunya kan? Iblis itu musuh kita, kan gitu lagunya. Iblis itu musuh, jelas. Iblis itu musuh kita. Iblis dengan antek-anteknya. Iblis dan antek-anteknya siapa? Roh-roh jahat. Roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 12. Ini musuh kita. Efesus 6 ayat 12. Satu orang baca Efesus pasal 6 ayat 12. Silakan dibaca. Yang bisa baca, kalau nggak bisa baca nggak usah. Ayo, Ari, lomba. Kalau dapat hadiah langsung cepet nih kalian. Mesti biasa bilang, yo yang ada yang mau baca di hadiahnya nih. Wah, langsung cepat. Ayo, mari. Hadiahnya dari Tuhan aja deh. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Toh, karena perjuangan kita bukan apa? Melawan darah dan daging. Darah dan daging itu siapa? Manusia. Jadi kalau ada tetanggamu memusuhi kau, dia musuhmu? Bukan, kata firman Tuhan. Bukan melawan darah dan daging. Terus, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan, dikatakan melawan pemerintah-pemerintah. Sekali lagi, pemerintah-pemerintah terus penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang jahat, dunia yang gelap, terus roh-roh jahat. Itu kalau di dalam bahasa aslinya. Ini gambarnya bukan pemerintah, bukan pemerintah Jokowi, bukan pemerintahan Amerika, bukan pemerintahan Cina, bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi kalau yang ini cuma satu, roh-roh jahat di udara itu rupanya ada pemerintahannya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, ya, dan roh-roh ini jadi satu. Ini sistem daripada simbolis, sistem daripada si iblis, sistem daripada kuasa kegelapan. Dia punya pemerintahan yang gelap yang ada di ruang angkasa sana, yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, yang tidak bisa kita lihat dengan jelas seperti kita melihat teman-teman kita. Jadi artinya kalau ada orang yang memusuhi engkau, tetanggamu yang menyakiti engkau, temanmu yang menipu engkau, bukan dia musuhmu, tetapi ada orang lain di balik semua itu yang tidak
tidak engkau lihat, itulah musuhmu. Itu yang dimaksud di sini. Dan dikatakan semua itu sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan digambarkan dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 15. Baca sekarang Kolose. Musuh kita sudah dilucuti menjadi tontonan. Ya, baca. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Lihat gambaran ini. Di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa musuh kita sudah sudah dilucuti, digambarkan di sini. Ia Kristus ya telah melucuti pemerintah-pemerintah gambar sama dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini gambarnya sama. Pemerintah dan penguasanya sama. Di atas kayu salib itu Yesus sudah mengalahkan musuh. Dan ini gambaran kalau orang pulang perang. Ini ayat ini. Paulus menggambarkan bagaimana orang kalau pulang perang. Seperti itu. Mereka pulang perang melawan musuh, mereka pulang membawa jarahan. Bukan hanya jarahan, tapi mereka membawa juga musuh-musuh mereka yang sudah terikat dan kemudian diarak masuk ke kota mereka. Ini loh musuhku sudah kukalahkan. Diarak, dipermalukan, dikatakan menjadi tontonan umum. Itu gambaran. Ya, itu gambarannya. Jadi sudah dilucuti, mereka sudah nggak berdaya, sudah dicara, sudah kalah. Jadi iblis itu sudah kalah, saudaraku, dan semuanya sudah dipertontonkan oleh Yesus. Mereka sudah jalan di atas kayu salib. Iblis bersama dengan roh-roh jahat itu semua sudah dikalahkan. Sebagaimana nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Ular tua itu sudah diremukkan kepalanya. Kristus sudah diremukkan tumitnya. Kepalanya sudah remuk, tinggal ekornya begini-begini. Nah, tapi ekornya juga nakutin, betul nggak? Kalau lihat ular udah mati, kalau masih gerak, saudara masih takut nggak? Masih takut. Nah itu makanya iblis itu cuma nakutin doang sekarang. Tapi udah kalah. Karena apa? Kuasa darah Yesus. Yesus sudah. Jadi saudara dikasih Tuhan, nggak usah takut sama kuasa Tuhan. Saudara punya power, punya kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi nggak usah takut. Ya. Kalau di rumah saudara sendirian ada suara-suara krik korok, jangan takut, jangan dikit-dikit. Ada setan, jangan. Orang tikus lagi kerogotin pintu saudara bilang ada setan. Dikit-dikit setan. Tikus kok dikira setan, jangan. Dulu saya pernah itu di Jogja sana, waduh, kalau saya udah diganggu setan udah sering. Saya tempat kos saya itu dulu malam-malam saya pulang pelayanan tengah malam pulang. Saya pulang karena nggak pulang harus kerjakan tugas. Hari Senin dikumpul, pulang malam. Ini hari Minggu malam, hari Senin harus udah masih harus dikumpulkan. Jadi kerja tugas kotak-kotak masih ngetiknya nggak pakai komputer. Zaman sekarang mah komputer. Zaman dulu pakai mesin ketik, ketak-ketik. Sampai tengah malam, jam 12-an malam, tiba-tiba ada orang nimba air. Jebur. Loh kok ada orang mandi tengah malam, pikir saya. Saya pergi ke belakang ke salon. Ada orang. Tetangga saya, teman saya sebelahnya, biasa mahasiswa juga udah berkeluarga. Saya lihat belum pulang pelayanan. Saya sendirian di asrama, teman-teman belum pada pulang. Ada yang mandi. Bodo amat. Saya pun kerja lagi sampai selesai. Udah. Pagi-paginya saya tanya sama yang punya rumah yang punya itu rumah kos saya di depan rumah. Saya tanya, Bu, tadi malam siapa yang mandi jam segini? Ya, nggak ada mas, katanya. Oh, saya tahu ada yang gangguin. Itu biasa.
Kalau saudara takut, setannya makin nakut-nakutin. Kalau saudara nggak takut, setannya yang takut sama saudara. Ya, gagal deh gue, nggak mau lagi gangguin gitu. Kalau saudara semakin takut sama setan, dia besok datang lagi, kerjain terus. Jangan jangan mau dibohongin sama setan. Orang kita anak Tuhan. Siapa sih anak Tuhan, angkat tangan. Yang bukan anak Tuhan silakan angkat kaki. Ya kan? Angkat kaki aja kalau bukan anak Tuhan ini. Bertobat lah. Kalau anak Tuhan, lah saudara kan lebih berkuasa daripada setan. Ya. Kolose pasal 2 sudah dijadikan tontonan. Ini firman Tuhan. Musuh-musuh sudah dipertontonkan. Dia sudah kalah. Ya, sudah kalah. Ini yang digambar. Bangsa Israel jangan takut, musuhmu sudah kalah, sudah dikalahkan. Kau merdeka dari musuh. Kau akan kembali ke negerimu. Dan kita sekarang kita sudah juga menang. Musuhmu sudah dikalahkan dan kita akan kembali ke rumah Bapa Surgawi. Amin. Luar biasa. Siapa yang mau ke rumah Bapa Surgawi? Mau. Siapa yang mau duluan? Gak ada yang mau. Yang mau duluan? Ya saya mau duluan. Ya saya mau duluan. Kalau boleh saya duluan. Tapi kan Tuhan yang atur. Kalau bilang saya mau duluan, dia bilang bukan dulu, ntar yang lain duluan katanya. Jangan takut, mau duluan, mau dong. Masa gak mau duluan? Ya, coba tanya dulu Pak Sibuan, Pak Usman. Dulu memang mereka mau duluan, enggak kan? Ternyata duluan juga. Ya kan? Kalau ditanya nggak ada yang mau duluan, tapi akhirnya bisa duluan. Saudara jangan bilang, saya nggak mau duluan, nanti duluan gimana? Harus siap. Jadi nggak usah takut, nggak usah pikirkan, wah mati, nggak usah takut mati. Orang udah jelas musuh kita. Orang hidup kita di rumah Bapa di surga. Ya kan? Bahagia kan hidup di surga. Jadi kita lihat di sini kita sudah menang. Amin. Yang ketiga pesannya kita mendapatkan Raja Damai, kedatangan Raja Damai. Ayat 5 dan ayat 6 sebenarnya, tapi kita baca ayat 5 dulu. Ayat 5 bilang, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Kedatangan Raja. Inilah sukacita Natal. Sukacita surgawi itu adalah kedatangan Sang Raja Damai. Katakan amin. Kristus Yesus adalah Raja Damai. Ya. Hukum dosa sudah dipatahkan. Kemerdekaan dari musuh sudah kita miliki. Ya. Dua hal itu sudah didapat. Dan sekarang sukacita yang melengkapi semua itu adalah kita dipimpin oleh Raja Damai. Hidup kita sekarang dikuasai atau dipimpin, dikendalikan Sang Raja Damai itu, yaitu Yesus Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nabi Yesaya berbicara tentang Raja Damai yang akan datang. Tetapi dia bilang apa? Telah. Artinya bahwa Raja Damai itu sudah ada dan tetap ada dan selalu ada. Maka dikatakan telah. Makanya gambarkan di sini dengan keadilan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada catatan ayat 60.
sekarang sampai selama, bahwa dia memerintah sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus dari dulu ada, sekarang ada, dan tetap ada sampai kapanpun, selama-lamanya ada. Ini gambarnya. Inilah Raja Damai itu. Bukan Raja Damai itu baru datang 2000 tahun yang lalu, bukan. Nabi Yesaya sudah katakan seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, telah, bukan akan. Seharusnya Nabi Yesaya katakan seorang anak akan datang, seorang putra akan diberikan, dia Raja Damai, gitu. Tapi tidak. Dikatakan telah. Luar biasa. Makanya dikatakan dan namanya disebutkan orang siapa? Penasehat ajaib. Bapa yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai disebut. Dia adalah penasihat ajaib. Halo, siapa sini yang sedang dalam kegalauan? Ada? Yang lagi susah sedih hatinya, yang dalam pergumulan? Saya yakin saudara ada yang dalam pergumulan, cuma malu-malu. Takut ngomongnya, gak apa-apa, takut. Gak apa-apa saudara diam sendiri. Tapi saya mau kasih tahu, kita punya penasihat ajaib. Datang kepada dia, dia akan memberikan pertolongan. Dialah konselor yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia akan menjawab semua pergumulanmu. Dia akan menjawab semua kegalauanmu. Dia akan menjawab semua penderitaanmu. Dia akan menjawab segala persoalan kesulitan yang sedang engkau hadapi. Apapun itu, sebab dia adalah penasihat ajaib. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi olehnya. Katakan amin. Dia penasihat ajaib. Luar biasa. Datang kepada dia. Saya ditinggal Buhana ke Jogja, saya rasakan kesepian. Kesepian. Saya udah bilang, mah kalau kamu pergi sebenarnya saya kesepian, tapi ya udah berangkat aja. Saya suruh berangkat aja lah. Sebenarnya saya jadi orang linglung. Kadang-kadang di rumah bingung, ada anak-anak sibuk-sibuk belajar, saya itu ada temennya ngobrol, ya, gitu, libur. Tapi saya punya Tuhan, dia penasihat ajaib. Saya curhat sama Tuhan aja udah, ya, saya ceritakan sama Tuhan, saya serahkan sama Tuhan, saya minta perlindungan, kekuatan dari Tuhan. Jadi saudaraku, apapun yang kau hadapi, apapun persoalanmu, dia penasehat ajaib. Tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Dan dikatakan juga di sini Allah yang perkasa. Dia Allah kita yang perkasa. Artinya apa? Digambarkan di sini dia seorang pahlawan yang menang. El Gibor. Gibor itu artinya pahlawan. El itu Allah. Di word El Gibor, ya. Pahlawan yang menang. Apapun persoalanmu dia bisa menang. Jadi gak usah takut. Allah kita Allah yang menang, Allah yang perkasa, pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang akan membela kita, pahlawan yang akan memberikan kita kemenangan di setiap pergumulan kita, di setiap persoalan kita, di setiap masalah-masalah kita, di setiap pergumulan-pergumulan kita sampai kapanpun. Saya menjamin, saya jamin, dia pasti menang. Karena saya ngalami, saya percaya, saudara. Ya. Dan dikatakan juga Bapa yang kekal. Haleluya. Rupanya bukan hanya perjanjian baru saja yang memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa kita, tapi dalam perjanjian lama sudah dimulai. Dia adalah Bapa. Bapa. Kalau kita berbicara tentang Bapa, ya, ini berbicara tentang sesuatu yang indah, betul nggak? Ya. Sekalipun ada di antara kita yang sudah kehilangan seorang Bapa,
juga bisa merasakan pentingnya seorang bapak. Mungkin juga kita walaupun punya bapak dan pulang kehilangan figur seorang bapak yang seharusnya ada keluarga-keluarga yang kehilangan figur bapak walaupun bapaknya masih hidup karena bapaknya gak peduli sama anaknya. Itu kita bisa mengatakan ketika Alkitab mengajarkan kita bahwa dia bapak kita, bapak yang kekal. Artinya apa? Engkau tidak akan kehilangan dia karena dia kekal, bapakmu selama-lamanya. Sekali dia bapak, dia tetap bapak. Sekali engkau anak, engkau akan tetap anaknya, dan dia tetap bapak. Katakan amin. Kita bisa saja kehilangan bapak kita di dunia ini, sekalipun dia ada di depan mata. Ya, kita kehilangan bapak kita, figur seorang bapak yang seharusnya menjaga kita, memberikan rasa aman, memberikan kenyamanan, memberikan segala keperluan kita. Tetapi kita tidak merasa, kita bisa saja kehilangan seorang bapak sekalipun masih hidup. Atau juga kita kehilangan secara fisik. Tetapi saya mau katakan, hari ini kita punya Bapa yang kekal, katakan amin. Kita nggak kehilangan dia selama-lamanya, sebab dia Bapa yang kekal. Dia menjadi Bapa kita. Artinya apa? Kita punya koneksi. Saya berbicara ini koneksi. Koneksi itu artinya hubungan, bukan sekedar relasi. Relasi itu umum. Relasi ada hubungan satu dari. Tapi ini koneksi. Koneksi itu seperti kita punya jaringan internet. Ada koneksi nggak? Kita punya relasi dengan internet, punya. Kita punya wifi, tapi kalau tidak connect, kita nggak bisa berhubungan dengan menggunakan internet. Betul nggak? HP saudara di sini ada wifi. Kalau saudara tidak connect dengan wifi saya, saudara nggak bisa pakai wifi saya. Kan begitu. Makanya saudara kadang-kadang kesel kalau internet tidak ada koneksi, no connection, kan gitu. Iya. Tapi Bapa ini menggambarkan sebuah koneksi. Koneksi jalur dunia dan sorga ada. Amin. Kau punya koneksi antara engkau dengan sorga karena dia Bapamu. Karena dia Bapamu, maka kau punya koneksi, hubunganmu tidak akan putus. Ini internet yang unlimited, internet yang tidak mungkin terganggu oleh jaringan apapun. Tidak ada gangguan jaringan. Saya menjaminnya. Ini panggilan Bapa, adanya koneksi. Jadi saudaraku, bersyukur, sukacita. Ini sukacita Natal. Jadi kita sekarang yang wah, sekarang saya punya koneksi ke surga karena dia Bapa saya yang kekal. Koneksimu gak akan terhambat karena kau datang, ya. Koneksimu gak terhambat ketika engkau datang secara pribadi kepada dia. Pak, boleh gak manggil Pak? Boleh. Boleh gak manggil B? Boleh. Orang Jawa manggil Duh Romo. Gitu kan. Duh Romo kaulo ingkang apa? Dumateng swarga. Ya kan? Artinya apa tuh Mas Heri? Bapakku yang ada di surga, katanya. Romo, aku lagi susah nih. Boleh curhat, boleh dia pun nasihat kan? Sekarang kita punya koneksi gitu kan. Ya. Panggil dia Bapa, panggil dia Romo, panggil dia Dedi, panggil dia Papi, panggil dia Ayah, panggil dia Abi. Boleh panggil Abi? Boleh. Pak, Abi kan sono orang Arab. Iya nggak apa-apa sekali-kali pakai Arab. Alkitab kita bahasa Ibrani digunakan di sini. Bapa yang kekal tahu bahasa Ibraninya? Abi juga.
Ab itu ayah, abi ayah. Bapakku yang kekal. Haleluya. Jadi manggilnya abi boleh, boleh. Ini Alkitab kok, bukan punya orang seberang. Punya kita, Alkitab bilang abi, panggilnya abi. Atau kita panggil ya Aba, ya Aba, Bapa, Aba atau abi sama. Abi, Aba juga dari bahasa Alkitab. Atau jadi lebih pendek abi, Bapak i. Orang Betawi bilang babe, tapi kalau doa bapak kami pakai bahasa Betawi gua nggak, semua kita pasti ketawa. Babe gue yang ada di sorge. Nah, saudara pasti ketawa lucu karena aneh rasanya ya. Tapi nggak apa-apa kalau orang Betawi mau, be, gue lagi susah, tolong gue be, nggak apa-apa. Jadi menghadap Tuhan nggak boleh, nggak cuma satu bahasa. Orang Batak panggil Ale Amanami dan buat hijab, Ama Amanami. Orangnya juga panggilnya Ama ya. Bapak kan Ama kan. Nanti kalau si William udah punya anak panggilnya Ama siapa itu? Gitu kan. Ya, saya Ama Heni kalau orang Batak atau orangnya segitu langsung dia dipanggil Ama langsung. Begitu orangnya. Jadi kita punya Bapa, punya koneksi kekal, tidak terputus, tidak terganggu, sekalipun kau jatuh dalam dosa. Jaringan kau putus, jaringan itu nggak putus. Tinggal kau datang, Tuhan, Bapa, aku berdosa terhadap Engkau. Lihat anak yang hilang itu. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tapi apakah bapaknya bilang, anak kurang ajar, ngapain lu balik lagi? Dibilang gitu nggak? Tidak. Ngapain lu balik-balik sini? Bukan kalau udah minta harta lo, ngapain balik lagi? Sono lu anak durhaka? Enggak. Saya kasih tahu saudaraku, dia Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, kata Bu Ana tadi. Selalu besertaku. Tuhan kita baik-baik, nggak menolak engkau. Ada koneksi. Sekali engkau anak, dia tetap bapamu, sebab dia Bapa yang kekal. Haleluya, luar biasa. Tidak dibuangnya kan. Bapa yang kekal katanya, Raja damai. Haleluya. Dia adalah Raja damai. Shar Shalom katanya, itu bahasa Ibrani. Shar Shalom, Raja damai. Shar Shalom itu dia berarti seorang penguasa kedamaian. Wow. Makanya karena ayat ke-6 itu dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkusudan di atas tahta dan di dalam kerajaan, karena ia mendasarkan dan menguat dengan keadilan dan kebenaran. Ini dia Shar Shalom. Dia menguasai dengan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ini sukacita. Kedatangan Raja Damai itu digambarkan luar biasa. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ini gambar, namanya disebut seperti, tapi itu satu. Ya, Kristus Yesus sudah menyelamatkan kita ya. Jadi kita berarti dalam pimpinan dan kuasanya kita akan menikmati dan hidup di dalam damai. Ya, Raja Damai. Dalam pimpinannya, di dalam kuasanya, di dalam otoritasnya. Dia yang kendalian sebab dia memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Engkau mungkin mendapatkan perlakuan tidak adil di dunia ini. Betul nggak? Kita mendapat perlakuan tidak adil di dunia, ya. Apalagi di negeri yang kita minoritas, sulit. Ya. Bagaimana saya memulai pelayanan di tempat ini, saya harus dilempari, saya harus diancam. Dulu rumah Bu Arni pernah ditimpukin batu karena kita kebaktian di rumah Bu Arni. Saya masih
masih ingat ditimpukin lagi kebaktian. Karena waktu itu masih di sini diancam, ya kita pindah-pindah dulu sambil mengurus segala kebutuhan. Nah, akhirnya kita kembali. Tapi kita ke mana tuh? Ke Pandos dulu baru ke sini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lihatlah, dunia boleh saja tidak adil, tetapi kita punya Raja Damai yang akan memerintah dengan keadilan. Engkau boleh mendapat perlakuan tidak adil, tapi terimalah itu sebagai sebuah keadilan dan kebenaran yang Tuhan akan berikan kepadamu. Pak, bagaimana menganggap itu keadilan? Ya, kalau kita percaya Yesus, semua itu adil. Karena dia punya rencana. Ya. Tuhan mengizinkan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita bukan untuk apa? Menyakiti kita. Ya tapi sakit hati dong, Pak. Ya, kalau kau ikut perasaanmu sakit hati, tapi Tuhan gak akan menyakiti. Tapi Tuhan mau mengajar kita supaya kita tergantung kepada Dia. Kita perlu Dia. Amin. Itu yang seharusnya. Ketika engkau mendapat perlakuan tidak adil, ketika engkau mendapatkan perlakuan tidak benar, ketika engkau mendapatkan ketidaknyamanan, itu berarti Tuhan mengizinkan engkau untuk berseru kepada Dia, untuk mengandalkan Dia, Raja Damai itu. Akulah Raja Damai. Inilah sukacita Natal, sukacita surgawi itu yang kita terima di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, bersyukurlah hidup ini kita boleh jalani sampai sekarang. Bersyukur saja. Ya. Mau apa lagi kalau nggak bersyukur? Mengeluh juga nggak akan mengubah hidupmu. Ya. Kalau saudara mengeluh, apa saudara bisa selesaikan persoalan? Ya, tambah persoalan, iya. Jadi apa yang perlu? Bersyukur, bergantung sama Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ikuti maunya Tuhan, maka kita bisa menang. Menangnya apa? Ada damai sejahtera. Itu yang penting. Damai sejahtera menjalani hidup kita, damai sejahtera menjalani hari-hari kita, damai sejahtera terus sekalipun ada yang kita rasakan tidak menyenangkan. Amin. 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 Saya mau dengar aminnya benar-benar ini. Ini penting. Kalau nggak amin nggak usah, nggak apa-apa. Kalau saudara masih takut. Iya. Hidup dalam Tuhan itu harus dengan amin kesungguhan hati. Penutup. Ya. Jadi mari milikilah sukacita Natal yang sesungguhnya itu. Sukacita surga. Apakah kita sudah memiliki sukacita surgawi? Saudara sendiri yang jawab. Ya. Yang pertama, sudahkah Anda bebas dari kuk dosa? Itu pertama. Kalau engkau belum bebas dari kuk dosa, engkau belum memiliki sukacita Natal. Kalau dosa itu masih menguasai, kalau engkau setiap hari maunya bikin dosa, kalau engkau setiap hari maunya bikin, aduh ini kenapa ya? Ya maunya bikin dosa berarti engkau masih ada kuk dosa, belum diganti dengan kuk Roh Kudus. Ya harus diganti dengan kuk. Kalau sudah diganti dengan kuk Roh Kudus, ada sukacita surgawi, ada damai sejahtera. Yang kedua, apakah sudah memiliki sukacita Natal? Sudahkah Anda merdeka dari musuh-musuhmu, atau engkau selalu kalah dengan si iblis? Ya. Firman Tuhan bilang apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Itu firman Tuhan. Roh yang ada di dalam kamu, roh itu adalah Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan dia sudah dikalahkan, sudah dilucuti, sudah dipertontonkan kepada
digambarkan itu. Memang kita nggak lihat. Ketika Yesus disalibkan, ketika dia bangkit, itu Tuhan sebelum mempertontonkan kepada para bala tentara surga, para malaikat-malaikat itu, malaikat-malaikat yang jatuh, yang jahat itu, si Iblis dan kawan-kawannya sudah dikalahkan. Tapi kalau saudara masih dikuasai, dikendalikan oleh si Iblis, berarti saudara belum punya sukacita surgawi. Saudara yang pikir sendiri. Dan yang ketiga, sudahkah Raja Damai itu hadir di hidupmu? Raja Damai itu hadir, artinya apakah engkau ketika menghadapi kesulitan, kau datang kepada Dia yang memimpinnya dengan damai. Dialah penasihat ajaib. Dialah Allah yang perkasa, yang memberi kemenangan. Dialah Bapa kita yang kekal. Ada koneksi? Ya, itu. Sudah ada koneksi belum? Halo. Kalau belum punya koneksi, belum ke surga sana, berarti saudara pasang koneksinya, pasang wifi-nya supaya saudara bisa punya koneksi ke bawah. Ketika kau punya koneksi dengan surga, dia akan hilang karena dia Bapakmu yang kekal, Abiat, Bapak kita. Mari kita miliki sukacita Natal, sukacita surgawi itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sebab kami telah menerima Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dialah sukacita surgawi yang firman-Nya kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur sebab kami memiliki Allah adalah Bapa kami, Ayah kami, Papi kami, yang tahu isi hati kami, yang tahu keperluan kami. Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan kami anak-anak. Pagi hari ini Bapak, seberapa kami yang mendengar, kuatkan kami supaya sukacita surgawi itu nyata. Kami tidak takut lagi menghadapi musuh, sebab musuh sudah dikalahkan. Kami tidak lagi berada di dalam kuk dosa, sebab dosa sudah, gandarnya sudah dipatahkan. Dan kami memiliki Raja Damai itu yang tinggal di hati kami, yang memimpin, menguasai, mengendalikan, berotoritas di dalam hidup kami, yang memimpin kami dengan keadilan dan kebenaran. Ajar kami untuk mensyukuri hidup kami, apapun yang kami alami di dunia ini, sebab Engkaulah Raja Damai yang sesungguhnya memimpin kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau terus mengingatkan kami sementara hamba-Mu berhenti berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.